Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Leo Ikals. Dan seperti biasa kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Di acara ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang satu topik yang mungkin teman-teman sering tanyakan, atau teman-teman juga kalau di 15 hari sebelumnya itu memang langsung ya lewat video, tapi untuk 15 hari kurang lebih ya ke depan mungkin saya akan ngebahas tentang hal-hal yang mungkin sering ditanyakan ya, terutama kepada saya masih tentang dua hal, yaitu kepenulisan dan juga pengembangan diri atau self improvement ya. Nah, kali ini teman-teman ya, yang sering ditanyakan juga terkait dengan kepenulisan adalah bagaimana cara menerbitkan buku. Oke, ini juga sebenarnya sudah saya bahas juga sih, ada konten cuman udah lumayan agak lama, mungkin mengingatkan kembali gitu kan buat teman-teman, apalagi yang ini konten ini khusus buat pemula tentunya. Kalau udah sering nulis skip aja. Oke, buat adik-adik terutama yang saya bimbing di gerakan literasi sekolah Emanul Hidayah terutama sih, atau juga buat teman-teman yang memang punya niatan ataupun sudah ada naskah dan udah selesai naskahnya tapi bingung gimana cara menerbitkan bukunya supaya jadi buku gitu kan. Nah, perlu di-highlight dulu teman-teman ya, menerbitkan buku itu ada dua cara. Ada cara self publishing, ada yang mayor. Nah, kita bahas yang self publishing dulu, kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau self publishing itu teman-teman ya, kelebihannya adalah bisa diterbitkan kapanpun teman-teman mau dan juga tidak terlalu lama, paling menunggu sekitar paling lamanya itu 1 bulan lah, itu udah selesai kemudian dicetak gitu. Biasanya segitu sih kalau self publishing ya, karena emang 2 buku saya yang terbit itu di publishing semua, dua-duanya. Nah, itu sekitar ya 2 sampai 4 minggu lah gitu, udah selesai. Kekurangannya sih kalau itu kan kelebihannya ya, ibaratnya enak lah kapan aja, kemudian juga tadi nggak ada seleksi segala macam, itu enaknya lah gitu. Kalau nggak enaknya atau kekurangannya adalah semuanya itu ya membutuhkan dana sendiri. Makanya kemarin sih teman-teman ya, untuk buku Berdialog Menulis alhamdulillah luar biasa banget gitu kan. Buku kedua saya itu walaupun self publishing tapi untuk biaya segala macam itu didukung oleh sponsor, dan luar biasa gitu kan ya. Buku itu didukung sama banyak teman-teman yang mempunyai bisnis, mempunyai kayak channel YouTube juga gitu kan, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu lah pokoknya. Luar biasa banget, bahkan di launching juga kerjasama dengan Smart Friend gitu kan, untuk keliling di beberapa sekolah gitu. Pokoknya luar biasa lah. Itu kalau hal seperti itu sih teman-teman ya, gimana kita aja sih sebenarnya untuk biaya itu. Cuman intinya sih teman-teman, biaya terbit sama cetaknya itu ya kita sendiri. Dan enaknya sih self publishing sekarang itu tidak ada apa ibaratnya batasan harus berapa gitu. Tapi mungkin ada sih beberapa penerbit yang meminimalkan itu, harus cetaknya minimal 25, harus 100 gitu. Tapi ada juga self publishing yang enggak itu gitu, istilahnya enggak ngitung ke situ, bebas aja mau 1, mau 2, mau 3 terserah. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, banyak banget kok sekarang self publishing, tinggal teman-teman cari yang enak buat diajak kerjasamanya, yang jujur tentunya, karena berbicara tentang royalti juga kan ya. Nah, itu kan ketika nanti dapat royalti gimana gitu, ataukah ditentukan oleh penulisnya sendiri atau gimana si penerbitnya gitu. Itu pokoknya intinya ya, namanya kerjasama harus diutamakan juga ketika kita istilahnya kan bersangkutan dengan orang lain gitu. Apalagi ini kan berbicaranya karya, harus benar kita jaga dengan baik, nggak kita bikin kemudian kita udah selesai gitu. Karena kan
masih ada tanggung jawab yang berat juga gitu. Kalau nggak cuma nulis doang, tapi gimana caranya buku ini bisa tersebar, buku ini bisa laku gitu. Kalau kita emang mencari keuntungan dari situ, itu harus dipikirkan juga teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah menerbitkan dengan cara penerbit mayor ya. Penerbit mayor itu kayak Gramedia, Mizan, kemudian Transmedia, Media Kita kalau nggak salah, dan banyak lagi lah, cari aja lah, penerbitnya itu udah besar lah gitu. Jadi teman-teman tinggal, nah ini kayaknya cocok nih gitu, cocok buat buku saya nih yang misalkan self improvement gitu kan, genre-nya ya silakan cari. Kalau novel genre-nya kemana arahnya, itu juga harus dipikirkan juga sih kalau mencari mayor ya, nggak sembarangan juga, soalnya ya ada penerbit itu kayak ada spesialisnya gitu. Jadi harus benar-benar dicari dengan baik gitu teman-teman ya, biar nggak salah. Nah, nggak enaknya itu ya harus nunggu sekitar 3-4 bulan teman-teman ya di mayor ini, karena ada seleksi. Katanya sih satu hari itu bisa puluhan bahkan ratusan naskah yang diperiksa oleh penerbit mayor. Makanya aduh, apalagi katanya di pandemi itu naik banget ya, karena banyak sekali penulis-penulis yang ibaratnya kan orang-orang banyak di rumah, daripada nggak ngapa-ngapain mungkin jadi banyak yang nulis gitu. Saya dengar di podcastnya siapa ya, lupa sih, di salah satu, dia itu editor lah gitu, katanya banyak banget gitu nerima naskah, bahkan 2 tahun terakhir ini bisa ratusan sehari itu. Oke. Enaknya sih tadi tuh ya, kebalikannya nggak ada biaya spesial pun ketika sudah terbit. Bahkan buku kita kalau misalkan Gramedia gitu kan, di Gramedia di seluruh kota di Indonesia tuh ada buku kita gitu. Enaknya itu untuk royalti nggak bisa kita terima secara langsung, biasanya sih minimal 6 bulan barusan kita bisa terima. Itu sih dari beberapa teman yang sudah terbit bukunya di penerbit mayor ya teman-teman. Kalau misalkan ada salah, untuk senior mohon dikoreksi aja. Jadi seperti itu sih gambaran sederhananya teman-teman. Jadi teman-teman silakan pilih aja, karena ya kita nggak cukup nulis doang dong. Kalau misalkan buku itu nggak tersebar, ilmu yang kita tulis itu ya tidak bermanfaat juga gitu kan. Makanya tujuan paling intinya adalah bagaimana caranya ilmu yang kita sudah rangkum dalam satu buku itu bisa tersebar, apalagi bisa laku, bisa membuat kita berdaya lewat menulis itu gitu. Maksudnya dari royalti itu kita bisa hidup juga. Wah, itu luar biasa banget sih. Udah kayak Boy Chandra gitu kan, Jess Siren. Wow, mereka ini anak-anak muda, penulis muda yang keren banget sih menurut saya saat ini ya. Karena mereka itu pertama kerennya itu mereka itu benar-benar membawa daerah mereka gitu. Luar biasa sih di Minang itu ya, mereka benar-benar apa ya ibaratnya, bahkan Boy Chandra itu pernah saya lihat postingannya juga, katanya kenapa dia nggak ke Jakarta gitu, karena dia itu pengen membuktikan juga bahwa ya untuk sukses itu nggak harus keluar daerah, tapi harus bisa membanggakan daerah sendiri gitu. Jadi menulis itu bisa luas banget sih artinya ya, maknanya tuh benar-benar nggak sempit gitu. Jadi teman-teman bisa berkarya, berkreasi, berdampak juga lewat tulisan itu. Kalau teman-teman memang sudah seperti Boy Chandra, Siren gitu kan, Terelie, Andrea Hirata, dan banyak lagi penulis yang luar biasa lah ya. Makanya ya kita sama-sama berjuang teman-teman, dua-duanya baik ya teman-teman ya, mau Pak self publishing mau mayor gitu. Kalau bisa sih emang di dua-duanya itu. Saya juga punya rencana ke depan, mudah-mudahan ada juga di mayornya gitu kan, dari sekian buku, karena beneran pengen banget sih teman-teman yang punya banyak karya, minimal dalam seumur itu 50 karya gitu, atau 50 buku gitu, pengennya kayak gitu. Makanya sekarang pengen apa ya, produktif lah gitu. Dalam 1 tahun 2-3 buku tuh emang harus dikeluarkan gitu, baik lewat tadi self publishing maupun lewat mayor tadi gitu. Intinya sih biar tetap berkarya aja sih, itu motivasi saya. Mungkin kalau teman-teman punya motivasi yang lain gitu kan, silakan gitu. Misalkan pengen nerbitin buku hanya pengen jadi pembicara, bisa loh teman-teman ya, karena tanda keeksperan juga sih buku itu.
bahwa kita tuh paham, ngerti sama sesuatu yang kita bahas di buku yang kita tulis itu gitu. Makanya semangat aja buat teman-teman yang lagi nulis, selesaikan. Yang paling penting adalah selesaikan terlebih dahulu tulisanmu. Itu nomor 1 sih. Nanti habis itu baru bisa mikirin mau kemana, atau mau diterbitkan di Save atau di Mayor gitu. Itu pilihan dari teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja sharing kali ini. Agak panjang karena ya seru sih kalau ngebahas-bahas kepenulisan kayak gini gitu. Oke, buat teman-teman yang pengen sharing juga aturan, tanyain aja langsung ya, karena niatnya untuk 15 hari ke depan itu pengennya ya langsung dari teman-teman aja dan langsung saya omongin aja gitu, nggak bisa nongolin teman-teman lagi. Oke, thank you lah pokoknya teman-teman, sudah tidak terasa juga sih 17 hari di bulan Ramadan dan 17 konten juga sharing khususnya ya. Walaupun mungkin view-nya memprihatinkan, tapi saya tetap konsisten karena saya belajar banyak loh dari saya konsisten ini, banyak banget. Contohnya dari cara berbicara terutama gitu. Saya kan nggak bener-bener bikin skripnya teman-teman, hanya apa ya poinnya ini, ya udah saya bicarakan, nanti masuk nggak kira-kira gitu. Ya alhamdulillah sih makin ini, kalau dari penilaian saya sendiri dan ada teman juga yang menilai, ya makin ini juga gitulah, makin jelas lah gitu yang dijelaskan, walaupun kadang muter-muter juga, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat aja buat teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman ya, stay tune tentunya di channel Wikas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.